Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan lagi walaupun dalam kondisi yang serba online ini untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar pembelajaran ekonomi. Bagaimana kabarnya adik-adik sekalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang lebih dan terhindar dari segala penyakit yang berbahaya. Amin. Sebelum kita mulai masuk ke pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak dapat diakhiri. Sebelumnya, silahkan kalian mengisi absensi terlebih dahulu dengan mengisi di WA Group untuk mengelis nomor absen dan juga nama lengkap kalian. Langsung saja untuk sub pokok pada materi pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai pengertian dari kertas kerja, tujuan dari kertas kerja, fungsi dari kertas kerja, dan juga tahapan penyusunan kertas kerja. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kali ini, saya di sini akan menyampaikan tujuan dan manfaat dari pembelajaran kali ini. Yang pertama itu kalian dapat memahami tentang penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Yang kedua itu kalian dapat menjelaskan tentang penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Yang ketiga itu kalian dapat menganalisis dan menyimpulkan informasi atau data serta membuat hubungan tentang penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Yang keempat itu kalian dapat menjelaskan tahapan pencatatan akuntansi pada perusahaan jasa. Yang kelima itu kalian dapat menjelaskan tahapan pengikhtisaran akuntansi pada perusahaan jasa. Yang keenam itu kalian dapat menjelaskan tentang tahapan pelaporan akuntansi pada perusahaan jasa. Dan yang terakhir itu kalian dapat membuat laporan keuangan sederhana pada perusahaan jasa. Nah, setelah kalian mengetahui tujuan dan manfaat dari pembelajaran kali ini, Bapak harapkan kalian bisa fokus untuk lebih bersungguh-sungguh dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar ini. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kali ini mengenai pengertian kertas kerja, Bapak di sini akan menyinggung terlebih dahulu mengenai materi yang kemarin kita telah pelajari mengenai penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa tentang neraca saldo dan jurnal penyesuaian, di mana neraca saldo ini menurut Kamus Besar Akuntansi merupakan suatu daftar akun pada buku besar yang dipersiapkan pada akhir periode akuntansi. Sedangkan untuk jurnal penyesuaian merupakan jurnal akuntansi yang digunakan untuk melakukan proses penyesuaian terhadap pos atau transaksi-transaksi tertentu dalam proses penyusunan laporan keuangan. Langsung saja kita menuju ke materi yang pertama ini mengenai pengertian kertas kerja. Sebelumnya, Bapak ingin menanyakan terlebih dahulu kepada kalian, apa sih kertas kerja itu? Nah, bisa kalian lihat sendiri bahwa kertas kerja itu merupakan suatu bentuk beberapa kolom yang akan digunakan dalam proses penyesuaian dan penyusunan laporan keuangan suatu perusahaan. Akun-akun yang terdapat dalam neraca saldo disesuaikan dan siap digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan, banyak sekali yang perlu diperhatikan dan memungkinkan terjadinya banyak kesalahan dalam penyusunannya. Menemukan dan mengoreksi kesalahan yang terjadi membutuhkan banyak waktu dan banyak biaya. Untuk meminimalkan kesalahan yang terjadi dan menyederhanakan prosedur pada akhir periode akuntansi dapat disusun dengan menggunakan kertas kerja. Lanjut untuk ke
materi yang kedua itu mengenai tujuan dari kertas kerja. Bisa kalian lihat sendiri bahwa tujuan dari kertas kerja ini terdapat 4 tujuan. Yang pertama itu ada memudahkan penyusunan laporan keuangan. Yang kedua itu sarana menggolongkan dan meringkas informasi neraca saldo. Yang ketiga itu meminimalkan kesalahan, dan yang keempat itu memperkirakan hal yang mungkin akan terjadi. Untuk yang pertama, memudahkan penyusunan laporan keuangan, di mana laporan keuangan akan semakin mudah ketika kertas kerja telah dibuat. Hal ini karena nominal yang ada pada buku besar bisa langsung terlihat di neraca ini, tanpa harus mencari dalam buku besar yang memiliki kolom dan juga jumlah yang terbilang banyak. Untuk yang kedua itu mengenai sarana menggolongkan dan meringkas informasi neraca saldo, di mana dalam neraca saldo banyak data, baik itu data penyesuaian maupun data yang digunakan untuk persiapan ketika hendak membuat sebuah laporan keuangan. Dengan adanya kertas kerja, maka akan memudahkan dan meringkas penggolongan data-data tersebut. Untuk yang ketiga ini mengenai meminimalkan kesalahan, di mana seperti yang kita ketahui bahwa dalam pembuatan laporan keuangan sangat rentan terjadi kesalahan, apalagi jika kesalahan itu terjadi pada awal sebelum melakukan laporan tersebut. Tentu hasil akhir berbagai bentuk laporan keuangan juga akan salah. Dengan adanya kertas kerja, maka akan meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan tersebut. Dan untuk tujuan yang terakhir ini, yaitu memperkirakan hal yang mungkin akan terjadi. Maksudnya, dengan adanya kertas kerja, jumlah pengeluaran yang dilakukan perusahaan akan lebih terlihat, dan tentunya akan mampu menjadikan sarana bagi manajemen untuk memperkirakan hal yang mungkin berimbas pada kegiatan operasional. Baiklah, kita akan melanjutkan ke materi kita yang ketiga mengenai fungsi kertas kerja. Bisa kalian lihat sendiri bahwa fungsi dari kertas kerja ini terdapat 5 fungsi. Yang pertama itu digunakan untuk meringkas data. Yang kedua mengevaluasi transaksi yang ada. Yang ketiga itu sarana menyusun laporan. Yang keempat itu prosedur perusahaan yang kredibel. Dan yang kelima itu melihat kegiatan harian perusahaan. Nah, untuk fungsi yang pertama ini yaitu digunakan untuk meringkas data. Maksudnya, dalam sebuah perusahaan tentunya akan banyak transaksi yang terjadi. Dengan adanya kertas kerja akan mampu untuk menggolongkan beberapa transaksi yang kemudian diringkas dalam setiap transaksi yang dijalankan. Dan tentunya dengan kertas kerja ini akan terlihat lebih rapi untuk dipandang. Untuk fungsi yang kedua itu mengevaluasi transaksi yang ada, di mana ketika melakukan pencatatan, ada kalanya accounting membuat sebuah kesalahan, baik penjumlahan maupun pada saldo. Dengan adanya kertas kerja ini akan memungkinkan untuk meminimalisir kesalahan tersebut. Yang ketiga itu mengenai sarana menyusun laporan, di mana dengan adanya kertas kerja ini akan mampu memudahkan dalam proses pembuatan laporan keuangan. Hal ini karena jumlah transaksi yang ada akan direkap dan ditampilkan dalam sebuah alur secara ringkas meskipun pada awalnya data yang ada sangat detail. Untuk fungsi yang keempat itu mengenai prosedur perusahaan yang kredibel. Maksudnya, bagi sebuah perusahaan yang mampu mengelola laporan keuangan dengan baik, tentu akan membuat sebuah kertas kerja. Hal tersebut dikarenakan dengan neraca akan menampilkan data yang terstruktur dan menjadikan laporan keuangan tersebut lebih mudah.
Dan untuk fungsi yang terakhir itu mengenai melihat kegiatan harian perusahaan. Maksudnya, dengan adanya kertas kerja ini akan berimbas pada kemudahan dalam melakukan evaluasi di setiap transaksi yang ada dan juga dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan. Kita lanjut ke materi yang keempat kali ini mengenai tahapan penyusunan kertas kerja. Bisa kalian lihat sendiri bahwa tahapan penyusunan kertas kerja ini terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama itu ada menyusun raca saldo ke dalam kertas kerja. Yang kedua itu memasukkan penyesuaian ke dalam kolom penyesuaian. Yang ketiga itu memasukkan saldo yang disesuaikan ke dalam kolom neraca saldo disesuaikan. Dan yang terakhir itu meneruskan jumlah neraca saldo disesuaikan ke dalam kolom laporan keuangan yang tepat. Nah, di sini terdapat contoh penyelesaian dari kertas kerja. Bisa kalian sendiri bahwa contoh penyelesaiannya akan sama seperti pada gambar tersebut. Baiklah, untuk pertemuan sekarang ini mungkin materi cukup sampai di sini dulu. Silahkan jika ada pertanyaan yang belum dimengerti oleh kalian, semuanya boleh ditanyakan di WA Group. Kita akan diskusi bareng-bareng saja. Sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, Bapak akan menyimpulkan dari semua materi yang telah tadi disampaikan oleh Bapak, yaitu bahwa kertas kerja merupakan sebuah kertas kerja maupun worksheet yang berisi semua data tentang akuntansi dan biasa digunakan untuk memudahkan ketika kita hendak membuat laporan keuangan. Tetap semangat untuk kalian semua adik-adikku dalam mengikuti semua kegiatan pembelajaran baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Walaupun pada saat ini memang kita sedang dilanda musibah yang begitu besar dengan adanya pandemi seperti ini. Kita harus tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara online. Jangan sampai tekad dan motivasi kalian untuk belajar jadi mengendur. Tetap berhati-hati untuk menjaga protokol kesehatan yang lebih utama. Semoga kalian semua tetap diberi kesehatan yang lebih oleh Yang Maha Kuasa. Mungkin untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sampai di sini saja. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.